Lalu kita akan diperlihatkan cuplikan hantu wanita yang sedang mengganggu seorang pria yang sedang tidur dan dipastikan kalau dia akan menjadi urusan Bongpal nantinya. Beralih ke si detektif yang sedang memeriksa data si dosen ganteng. Namun tidak ditemukan kekurangan apapun dalam hidupnya. Ayahnya mati saat dia masih kecil dan dia sering ikut kegiatan sosial. Kata detektif, dia terlalu sempurna untuk menjadi manusia. Terlihat si dosen ganteng sedang melayat ke rumah si wanita pecinta kucing. Saat berjalan keluar, dia mendengar omongan orang di sana kalau di sana ada orang yang pernah nembak si pecinta kucing dan ditolak. Si dosen ganteng pun mengawasinya. Pagi harinya, Hyunji dan Bongpal makan bersama dengan mesra dan berjalan bergandengan bersama. Akhirnya resmi juga. Cocok banget sumpah kayak aku sama cewekku. Janjut. Lalu scene berpindah ke si duo curut yang memesan makanan dan si curut cupu memesan 4 makanan untuk Bongpal dan Hyunji juga. Si cupu ini udah keracunan banget sama Hyunji. Dimarahin sama ketua curut pun malah senyum-senyum. Nikahi saja sana. Hantune manusia kok nikah sama hantu. Si cupu malah senyum-senyum. Sampailah Bongpal ke sana tapi Hyunji nggak ikut. Di sana Bongpal kebingungan karena seperti baru aja pacaran. Dia pun keceplosan curhat ke si curut dan ketua curut pun memberinya saran sok-sokan kayak punya pacar gitu loh. Nah, sini tak kasih saran. Cewek itu harus dibuat tertarik nih pakai urat leher yang menunjukkan kejantananmu. Lalu kontak mata harus tajam dan bikin dia lumer. Lalu cowok itu harus lucu, selera humornya harus bagus. Padahal ngelawak ralu coy. Saat pulang, Bongpal mencari Hyunji yang ternyata dia di atap. Dia pun mempraktekkan yang ketua curut katakan dan malah fail loh. Bangsat, dianggap gila loh sama Hyunji. Emang curut sesat. Malamnya mereka melihat rasi bintang dan Bongpal menjelaskan setiap bintang. Nah, jadi diri sendiri gini malah bagus Thomas Bong. Paginya mereka mau kencan bersama dan Hyunji pusing pilih baju padahal yo cuma itu bajunya. Pertama mereka ke toko pakaian dan membelikan pakaian baru ke Hyunji. Wah, seru bagian romantisnya. Istirahat dulu lah ya setan-setannya. Lalu mereka ke bioskop, ke restoran, kehujanan juga. Buat orang yang nggak bisa lihat setan mah ngeliatin Bongpal kelihatan aneh gitu. Kembali lagi ke si detektif yang menemukan foto mobil dosen ganteng dari CCTV di tol arah gunung tempat mayat pecinta kucing, tepat di saat malam pembunuhan si pecinta kucing. Langsung saja si detektif menyuruh asistennya menjemput dosen ganteng. Singkat cerita, dosen ganteng pun datang ke sana untuk diinterogasi. Meskipun sudah ditekan, si dosen ganteng masih bisa mengelak bahwa dia pergi ke rumah ibunya malam itu. Di tengah interogasi dikabarkan kalau cowok yang dulu pernah ditolak pecinta kucing mati bunuh diri sesaat setelah dia pulang dari melayat dan dia mengakui kalau dia pembunuhnya. Namun sebenarnya dia dilempar si dosen ganteng dari atas gedungnya. Si dosen ganteng lalu mengetik pesan ke ibunya cowok tadi kalau anaknya yang membunuh si pecinta kucing. HP si pecinta kucing pun ditaruh sana agar memperkuat bukti. Wah, gila, licik banget ini psikopat. Sekarang panggil dosen psikopat aja lah ya. Akhirnya si dosen psikopat pun bebas. Terlihat si biksu melihat HP si Bongpal dan melihat terakhir kali chat sama ayahnya pada bulan Mei saat kelulusan SMP Bongpal. Dia terus memikirkan sesuatu tentang hal itu dan ingin tahu apa yang terjadi saat dia terakhir kali di chat ayahnya. Biksu pun mengecek rekaman wisuda Bongpal di sekitar tanggal itu. Di rekaman itu dia melihat si dosen ganteng di belakang. Ternyata udah ngincer dari lama ya. Lalu terlihat biksu dan dosen ganteng sudah saling menatap tajam. Lalu si Bongpal dan dua curut pun mendapatkan job di rumah pria yang diganggu setan pada awal video tadi. Terlihat dia berteriak terus-menerus dan adiknya menjelaskan kalau dia pernah tiba-tiba kerasukan. Saat dia kesurupan, dia masuk ke kamar mandi dan saat dibuka kepalanya berlumuran darah. Bongpal pun masuk ke dalam. Saat kordennya dibuka, tiba-tiba kordennya menutup sendiri. Lalu hantu tadi hadir di sana. Saat ingin didekati, hantu itu hilang. Hyunji pun melihat foto hantu tadi di sana yang ternyata hantu itu merupakan mantan pacarnya yang sudah mati. Di luar, si ketua curut keceplosan jangan jadi kayak orang itu karena hubungan manusia dan hantu itu tidak baik.
Hyunji pun mendengarnya dan memikirkan itu terus-menerus dan mengingat kalau hubungan mereka memang aneh. Dia pun sedih akan hal itu. Lalu saat melihat kaca dan dia tidak ada di kaca, membuatnya lebih sedih. Namun Bongpal mengerti perasaannya, lalu bilang kalau dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain dan langsung menciumnya. Asyik. Sin kembali ke si biksu yang datang ke klinik dosen psikopat. Wah, susah. Balik ke dosen ganteng aja lah. Mereka pun mengobrol ringan dan biksu mengatakan kalau dosen ganteng tidak asing, seperti pernah bertemu dulu banget. Tapi dosen bilang nggak inget sambil dengan nada kayak nantang-nantang gitulah pokoknya. Biksu pun berpamitan dan bersalaman dengan dosen ganteng. Saat bersalaman, biksu merasakan suatu aura pada dosen ganteng. Ketika biksu mau berpamitan, dosen ganteng bilang sampai ketemu, namun dengan nada yang semi mengancam. Di luar, tangan si biksu sampai gemeteran loh. Terlihat si Bongpal sudah pulang dengan Hyunji dan Hyunji melihat rekaman wisuda Bongpal dan melihat ada wajah yang tak asing di sana. Saat mereka menonton TV dan melihat adegan ciuman, malah grogi. Padahal udah berapa kali aja ciuman ya kan? Penonton kecewa. Sin berpindah ke pria gemuk yang sedang menuju ke suatu ruangan namun lampunya mati. Saat dia mengecek sesuatu, dia melihat ada setan di sana yang merangkak mengejarnya. Orang itu pun langsung ke ruangan curut dan meminta tolong ke mereka. Si Bongpal pun langsung memeriksa lokasi tadi. Diperlihatkan juga cuplikan orang-orang yang pernah lihat hantu itu. Saat sampai di lokasi, mereka mendengar teriakan orang di atas dan langsung menuju ke sana. Saat sampai di sana, ternyata dia bukanlah hantu tapi manusia yang merupakan teman si gemuk tadi. Hedes, nyusah ya. Mereka pun dibayar batu geranium yang katanya bisa menyehatkan. Ternyata malah bikin gatel. Bongpal pun juga nggak mau terima itu. Maunya duit lah. Kembali ke pria yang pacarnya jadi hantu tadi, dia mulai mengamuk lagi dan pergi keluar kamar. Hantu pacarnya itu pun juga muncul di depan adiknya. Bongpal dan yang lainnya pun datang ke sana dan mengunjungi tempat di mana abu mayat pacarnya disebar. Terlihat pria itu dan hantu pacarnya sudah di pinggir jembatan dan akan melompat, namun Hyunji langsung menangkap hantu itu. Hantu itu marah kenapa malah diganggu padahal dia mau menyelamatkan pacarnya, bukan mencelakainya. Si pria itu pun melompat ke bawah, namun untungnya bisa diselamatkan Bongpal. Lalu flashback ke waktu dulu saat pria itu divonis kalau nyawanya tinggal 3 bulan lagi karena penyakit kronis yang dideritanya. Lalu pria itu pun mabuk-mabukan di tengah jalan dan ingin tertabrak mobil. Dia diselamatkan pacarnya saat masih hidup, yang waktu itu belum saling kenal. Akhirnya sampai pacarnya itu memberikan motivasi dan mereka pun jadi dekat. Hari demi hari pria itu semakin dekat dengan wanita itu yang merupakan pegawai Alfamaret. Suatu hari pria itu pamitan dengan pacarnya untuk pergi. Namun saat pria itu mengabari kalau perginya untuk operasi dan pamit karena dia takut tidak akan kembali, wanita itu panik dan berlari ke rumah sakit untuk menemuinya. Sialnya di tengah jalan dia ditabrak mobil dan langsung meninggal di sana. Saat pria itu selesai operasi pun dia langsung sedih dan itu yang membuatnya ingin bunuh diri agar bertemu dengan pacarnya. Tisu mana tisu, ya elah nangis meneh mosok males lah, sedih terus, lanjut. Si hantu pacarnya pun menyuruh pria itu untuk tidak bunuh diri lagi karena dia tidak suka. Setelah mereka sarang-saranghean, hantu pacarnya pun tenang di alam sana. Saat pulang, si curut cupu ingin menyerahkan surat buat Hyunji, tapi Bongpal bilang kalau Hyunji sudah suka sama orang lain. Si cupu pun sedih dan mabuk di pinggir danau. Cupu gini bikin sedih juga ya. Episode ini kok banyak sedihnya yo. Yalah, lanjut lah. Berpindah ke si biksu yang meminta biksu wanita untuk membuatkan senjata yang dulu pernah dia buatkan untuk biksu. Terlihat si detektif datang ke rumah ibu dosen ganteng dan menanyainya tentang dosen ganteng. Namun ibunya terlihat ketakutan saat melihat dosen ganteng juga ada di sana. Dosen ganteng pun terlihat tidak akrab dengan ibunya dan ibunya cenderung menjauhinya. Saat si dosen ganteng pergi, ibunya bilang kalau itu bukan anaknya. Lalu siapa? Kita akan melihat jawabannya sebentar lagi. Hehe. Kembali lagi ke si biksu yang mendengar Bongpal bicara sendiri di dalam. Bongpal pun dimarah-marahi, namun Bongpal melawan perkataannya dan tetap bersikeras untuk mencintai Hyunji. Dari sana Hyunji tahu juga
kalau ternyata ibunya mati karena hantu, dan itu yang membuat biksu sangat marah. Di luar, si biksu ingat kalau hari ini adalah hari ultahnya si Bongpal. Biksu pun kembali ke rumahnya saat di rumah hanya ada Hyunji. Di sana biksu menyadari adanya Hyunji dan menceritakan cerita dulu saat Bongpal dirasuki arwah jahat dan biksu ingin mengusirnya dengan senjata yang pernah dibuatkan biksu wanita tadi. Hantu yang merasukinya pun berhasil keluar dari tubuh Bongpal, namun bisa menyerang balik si biksu dan membuat ibunya Bongpal celaka. Si Hyunji pun sedih mendengarnya, lalu biksu itu menyuruh Hyunji untuk menjauhi Bongpal. Hyunji pun terpuruk sedih, namun saat ditanyai Bongpal, dia bilang tidak ada apa-apa. Hyunji pun mengajak Bongpal untuk merayakan ulang tahunnya. Mereka pun merayakan ulang tahun Bongpal di kapal dan melihat kembang api di sana. Tiba-tiba Hyunji bilang kalau dia ingin membuat Bongpal bahagia dan minta maaf akan sesuatu. Bongpal pun mengecupnya dan Hyunji menangis karena sesuatu. Udah toh, sedih terus, aku air matanya habis ini loh. Hyunji pun bilang kalau dia haus dan Bongpal pun pergi membelikannya minum. Saat Bongpal kembali, Hyunji sudah hilang. Bongpal pun mencari Hyunji kemanapun, namun tidak ketemu karena Hyunji ingin yang terbaik untuk Bongpal, yaitu dengan meninggalkannya seperti kata biksu. Ada sedih-sedihan lagi, air mataku habis. Saat air mataku habis, aku membutuhkan tisu. Aku butuh 4 lembar saat aku menangis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalam.